Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya dengan temanya asmara kamu di sisa akhir tahun 2024. Jadi kamu bisa hitung energinya mulai dari September, Oktober, November, Desember. Jadi untuk bulan-bulan ke depan ya, dan sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu atau pesannya bukan untuk kamu ya. Bijaksana menyikapi karena ini general reading. Dan kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke. Sekarang kita akan lihat di sini ya untuk asmara zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Aquarius single di sisa akhir tahun 2024. Two of Pentacles. Okay. Di bottomnya kamu ada Six of Swords ya. Oke, aku rasa di sini ada beberapa di antara kamu ya. Untuk Aquarius, kamu mungkin karena ini kamu single ya. Kamu single, jadi di sini aku rasa kamu itu dalam proses move on ya. Kayaknya kamu dalam proses move on di sini. Kamu ingin melupakan seseorang, melepaskan seseorang dari masa lalu kamu. Gitu, karena Six of Swords ini aku rasa kayak kamu itu lagi sedang ingin maju gitu loh, ingin bergerak maju. Kamu nggak ingin menoleh lagi ke belakang di sini. Tapi kamu kadang-kadang kayak masih stres gitu loh, masih overthinking, kamu masih dalam kondisi kayak terombang-ambing di sini, kayak masih bingung gitu loh ya. Kamu ada kesulitan ya, namanya proses move on ya. Move on, melepaskan maaf atau memaafkan, meninggalkan masa lalu itu memang tidak mudah. Dan inilah kondisi kamu nanti. Kamu kayak dalam kondisi kayak terombang-ambing gitu. Tapi aku ngeliat dengan adanya Knight of Pentacles dan Three of Wands, kamu bener-bener yakin gitu. Kamu bener-bener yakin dengan keputusan kamu bahwa kamu ingin merubah keadaan kamu, bahwa kamu ingin meninggalkan masa lalu kamu. Kamu ingin move on, istilahnya gitu. Kamu ingin berada dalam sebuah kondisi atau keadaan di mana kamu itu stabil atau tenang di sini gitu. Tapi walaupun di sini kadang-kadang kamu masih kayak teringat gitu ya, it's okay, nggak masalah gitu. Kadang kamu juga stres gitu ya. Di satu sisi aku ngerasa kamu juga lagi fokus dengan kondisi finansial kamu ya, keadaan karir kamu atau finansial kamu gitu. Karena di keuangan mungkin kamu juga nggak stabil gitu ya. Di emosi kamu nggak stabil, perasaan nggak stabil ya, karena ini percintaan ya, asmara kamu. Jadi ini kayak akan berdampak juga gitu loh, mempengaruhi kamu di kondisi kehidupan kamu yang lain gitu. Karena ya contoh misalkan saja gitu, tapi nggak semua. Kalau kamu dulu itu kayak pernah menikah gitu kan, dan kamu itu bergantung secara finansial atau ekonomi sama pasangan kamu, dan saat ini kamu harus berpisah dengan pasangan kamu. Jadi kan kamu harus istilahnya membangun diri kamu sendiri dari segi ekonomi gitu loh ya. Kamu harus cari uang sendiri, kamu harus bekerja sendiri. Nah di sini kan kamu tuh kayak khawatir gitu loh tentang keuangan kamu, bagaimana kehidupan kamu, istilahnya kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham ya, tapi nggak semua gitu. Makanya di sini kamu kayak stres gitu loh, stres dengan kondisi dua ini, finansial dan juga tentang percintaan gitu. Tapi kamu udah yakin kok di sini pengen maju
ingin sesuatu yang lebih baik gitu di sini, kondisi yang lebih baik gitu. Meskipun kamu di sini mungkin malam stres gitu ya, mungkin malam kamu nggak bisa tidur, kamu banyak mikir gitu ya, apalagi di sini berpikir tentang masa depan kamu yang mungkin kamu ngerasa kayak gimana ya nanti ke depan gitu, apalagi kalau kamu pikiran kamu tentang uang nih ya gitu, karena di sini kamu ngerasa kayak aku harus mandiri, aku harus berjuang untuk hidupku sendiri gitu, istilahnya kayak gitu ya, harus menghidupi diri kamu sendiri gitu. Ya, ada beberapa orang di sini mungkin merasa biasa-biasa aja ya, karena mungkin kondisi seseorang itu nggak sama ya, beda. Ada yang memang dari segi kondisi karir atau keuangan itu memang orangnya stabil karena dari skill atau dari pendidikan atau dari orang tua mereka mampu gitu. Tapi kalau ada beberapa orang yang mungkin hidup di lingkungan orang-orang yang katakanlah kalangan biasa ya, atau di bawah gitu ya. Contohnya misalkan lingkungan orang-orang petani misalnya kayak gitu ya. Kemudian di lingkungannya tuh juga kayaknya pola pikirnya itu masih dalam dalam posisi tidak seperti orang-orang yang hidup di kota gitu ya, kayak masih sempit gitu. Nah, ini tuh memang akan mempengaruhi gitu loh, mempengaruhi pola pikir orang itu gitu loh dalam melihat masa depan atau kondisi dia gitu. Nah, mungkin kamu ini yang dalam posisi ini gitu, yang masih di kalangan lingkungan yang pola pikirnya masih sempit gitu. Karena dengan Three of Wands ini aku juga ngerasa mungkin kamu kayak baru saja belajar gitu loh, atau keluar untuk merubah pola pikir kamu atau sudut pandang kamu, sehingga di sini kadang-kadang kamu juga masih stuck dengan pola pikir lama, tapi kadang-kadang kamu juga bisa gitu ya untuk melepaskan pola pikir lama dan merubah pola pikir baru, istilahnya gitu, karena kamu nggak ingin pikiran kamu sempit gitu loh, istilahnya gitu. Makanya kamu kayak berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan kamu saat ini gitu ya. Ini memang proses untuk beradaptasi itu juga nggak mudah ya kalau kita punya pemikiran baru itu gitu, karena kita harus benar-benar melepaskan pola pikir lama. Walaupun kita bisa berpikir seperti itu, tapi kadang-kadang ada penolakan ya di sini alam bawah sadar gitu loh ya. Kadang-kadang memang seperti itu, tapi it's okay dengan kamu merubah cara pandang kamu, pola pikir kamu, itu yang penting gitu, karena ini akan membawa kamu ke kemajuan hidup kamu gitu, atau perkembangan hidup kamu atau perkembangan diri kamu gitu. Coba kita lihat lagi di sini. Karena di sini masih kayak ada pertolakan gitu loh ya. Secara alam bawah sadar dan sadar itu kayak masih kayak bertolakan gitu. Ya, pelan-pelan. Makanya di sini kamu pelan-pelan, tapi pasti kok di sini ada pertumbuhan atau ada progres gitu. Yang jelas kamu tuh jangan menyerah ya gitu. Kamu harus benar-benar fokus dengan niatan kamu di awal ini. Kita lihat lagi. Sorry ya, aku mau yang jatuh. Sorry, banyak sekali ini. Satu aja. Di sini ada it is savory to love, ada in judgment. This could be the one. Oke. Ya, ada judgment, betul ya. Kamu memperbaiki diri kamu, open your heart, kamu berusaha untuk ya lebih memaafkan, lebih rela gitu ya. Dan ada this could be the one. You are ready to partner romantic music. Aku rasa ada beberapa yang akan bertemu dengan seseorang nih ya, akan kedatangan seseorang
Tapi aku ngerasa energi seseorang ini cukup lambat ya gitu. Bisa dia orang baru, bisa dia orang dari masa lalu gitu. Karena aku ngerasa dengan adanya Six of Swords ini juga mungkin ada seseorang yang pernah meninggalkan kamu dan dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu karena dia nggak bisa move on dari kamu ya. Ternyata kamu orangnya di sini gitu. Ternyata kamu orang yang satu-satunya orang yang dia nggak bisa lepasin gitu ya. Mungkin dia berpikir bahwa ketika berpisah dari kamu dia bisa move on, bisa ini gitu ya, bisa kayak mendapatkan orang yang lebih baik istilahnya kayak gitu, tapi ternyata nggak bisa gitu. Dan orang ini kayaknya banyak berubah juga ya, banyak bertumbuh juga dan aman bagi kamu untuk mencintai gitu ya, aman untuk kamu. Dia akan memberikan kamu rasa aman seperti itu ya. Hanya saja energi seseorang ini kayaknya lambat ya, pelan banget karena masih ada keraguan-raguan. Kemudian di satu sisi mungkin dia ngerasa kamu udah nggak mau lagi sama dia atau kayak udah move on gitu ya. Makanya di sini kayak ada kebimbangan atau keraguan gitu, kebimbangan, keraguan, kebingungan. Apalagi di sini kalau kamu punya perbedaan di sini gitu ya. Namun di satu sisi ini adalah orang baru ya, yang aku ngerasa orang ini masih dalam proses ya. Kamu mungkin dalam proses move on, kamu mungkin dalam proses healing, dia juga sama ya gitu. Ada seseorang ini energinya kayak akan mendekat gitu loh ke arah kamu. Jadi kalian ini nanti ketika sama-sama sudah bisa healing, seseorang ini juga sama gitu ya. Ketika kalian bertemu, kalian dua-duanya sama, jadi ini kayak aman gitu loh ya. Kamu dengan dia aman gitu. Jadi udah tidak ada lagi beban dari masa lalu, sehingga hubungan kamu dengan dia nanti jadinya sehat gitu. Kamunya juga bertumbuh ya, memperbaiki diri kamu, dia juga sama gitu ya. Sehingga di sini ketika kamu bertemu dengan seseorang ini nanti, kamu kayak ngerasa kayak oh mungkin inilah ya orang yang cocok untuk kamu, tepat untuk kamu. Itu kamu akan ngerasa seperti itu karena kamu kayak ngerasa aman gitu di dekat orang ini gitu, merasa nyaman di dekat orang ini. Dan memang orang ini tuh kayak orang yang akan memberikan kamu komitmen, dia membawa komitmen di sini gitu ya. Kamu harus terus di sini ya, maju, karena energi seseorang ini juga lagi sedang mendekat ke arah kamu gitu. Ketika kamu bisa healing, kamu siap, orang ini kayaknya akan segera dipertemukan dengan kamu, ada very soon di sini. Oke? Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu, untuk Aquarius ya. Untuk zodiak dia mungkin ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi ini nggak jadi patokan ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil saja yang resonate, kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.